Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمتي ذوي الأرحام. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak akan mungkin kita bisa hitung satu persatu. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semua dapat berkumpul melaksanakan sholat Jum'ah pada siang hari ini secara berjamaah. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, di sini khatib berwasiat khususnya untuk pribadi dan keluarga dan umumnya kepada kaum muslimin yang hadir pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di antara sekian banyak nikmat yang perlu kita syukuri saat ini adalah telah dianugerahkannya nikmat kepada kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, menjalankan kewajiban ibadah di dalamnya, dan bisa bertemu dengan bulan Syawal, di mana kita bisa menikmati kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai dalam suasana Idul Fitri, yang tidak semua orang mampu dan berkesempatan untuk menikmati hal ini. Dan untuk bisa mempertahankan agar nikmat ini tidak pergi, maka syukur harus kita tanamkan dalam hati, diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam tindakan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam suasana Syawal ini kita juga perlu bersyukur dan berharap bisa meraih dua predikat atau anugerah yang menjadi buah dari ibadah puasa Ramadan. Dua anugerah yang telah Allah janjikan akan diberikan kepada orang yang menjalankan ibadah puasa dengan keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dua predikat mulia yang harus kita rawat dan pertahankan itu adalah ketakwaan dan kesucian. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pertama adalah merawat anugerah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ujung ayat ini jelas disebutkan bahwa tujuan disyariatkan dan diwajibkannya ibadah puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini telah kita alami dan rasakan bersama. Bagaimana di bulan Ramadan kita dilatih untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Saat Ramadan kita bisa menjalankan perintah Allah, yakni puasa, dan tidak melanggar perintahnya dengan tidak tergoda pada makanan dan minuman apapun yang ada di sekitar kita. Begitu juga kita mampu menjauhi segala hal yang dapat membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa. Sikap ini berhasil kita lakukan, baik ketika ada orang di sekitar kita maupun saat tidak ada siapapun yang melihat kita. Tentu sikap ketakwaan ini harus terus kita rawat dan pertahankan, serta kita lanjutkan dimulai dari bulan Syawal ini. Bagaimanakah caranya? Bagaimana cara agar kita bisa melanjutkan sikap ketakwaan itu? Jamaah Jum'ah rahimakumullah, caranya adalah dengan cara kita harus terus menanamkan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, cara kita meningkatkan ketakwaan, menjaga ketakwaan adalah dengan cara ketika kita beribadah, kita berusaha meyakinkan diri bahwa kita beribadah adalah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang kedua adalah predikat kesucian. Predikat ini secara tersirat dan tersurat telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang-orang yang telah menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan niat yang benar, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan menerima predikat sebagai manusia yang kembali suci. Suci seperti kertas putih yang belum ada coretan, bahkan titik dari tinta sekalipun. Oleh karena itu, mari di bulan Syawal ini kita lanjutkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita pertahankan kesucian kita dengan menghindarkan diri dari segala dosa-dosa yang bisa mengotori kesucian yang telah susah payah kita raih pada tahun ini. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikianlah dua predikat yang mudah-mudahan bisa kita rawat dan bisa kita pertahankan mulai dari bulan Syawal ini. Semoga kita diberikan kekuatan, perlindungan, anugerah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meraih dua predikat tersebut dan bisa kita pertahankan sampai ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.